Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk pergeseran jadwal sehingga kita masih dua pertemuan lagi dengan yang sekarang. Jadi setelah ini nanti selesai, tinggal satu pertemuan lagi insya Allah. Untuk pertemuan hari ini ada 4 makalah yang berkaitan dengan Islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam. Pertama kita bahas tentang Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu akan dipresentasikan oleh Mas Samsudin dengan mengkaji pemikiran Ismail Raji Al-Farqi. Kemudian nanti yang kedua, Islamisasi ilmu yang kedua oleh Nabi Al-Atas disampaikan oleh Mas Ikhwan Fathur Rahman. Untuk menggunakan waktu seefektif mungkin, saya persilakan dua makalah ini berurutan sekaligus, dimulai dari Samsudin, kemudian dilanjutkan oleh Ikhwan Rizki. Sama-sama bicara Islamisasi ilmu. Setelah itu nanti baru kita bicara pengilmuan Islam. Saya kira begitu pengantar, silahkan dimulai Mas Ikhwan, nih, Mas ini, Samsudin, nih, Samsudin. Ciri, Pak. Oh, tadi ada namanya Pak, sekarang nggak ada namanya. Silakan Samsudin dengan sekitar 10-15 menit, kemudian dilanjut oleh Ikhwan juga sama 10-15 menit. Langsung, Siapa? langsung. Ya, silakan Mas Samsudin dulu. Islamisasi ilmu. Ya, Baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ustadz Syamsul Hidayat selaku dosen pengampu pada mata kuliah Islamik Waktu. Kemudian teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu mengenai Islamisasi ilmu dalam pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan implikasinya dalam pendidikan. Untuk pembahasan, yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, yang ketiga biografi Ismail Raji Al-Faruqi, kemudian
Islamisasi ilmu pemikiran Ismail Raja Al-Faruqi dan implikasinya dalam pendidikan, kemudian kesimpulan. Yang pertama, latar belakang proses terjadinya Islamisasi itu ada di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Proses ini merambah ke seluruh bidang kehidupan, dari ilmu pengetahuan dan pendidikan, terutama di Indonesia ini mengalami kemajuan pesat di tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Bertepatan dengan terbentuknya perguruan tinggi yang memahami pandangan dunia Islam, proses Islamisasi pendidikan ini secara bertahap merambah ke tingkat dasar dan menengah. Banyak sekolah-sekolah bermunculan seperti madrasah, kemudian pesantren, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan pesantren modern yang sedang memperbaiki dan memperbarui kurikulumnya, yang awalnya dari tradisional bisa menjadi modern. Metode yang digunakan seperti pada umumnya untuk penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka atau library research. Bahasan yang selanjutnya adalah biografi dari Ismail Raja Al-Faruqi yang lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Java, Palestina. Ayahnya adalah Abdul Huda Al-Faruqi, seorang qadhi atau hakim yang terpandang di Palestina dan seorang tokoh agama yang cukup dikenal di kalangan sarjana muslim. Warga ini merupakan warga yang kaya dan terkenal di Palestina. Al-Faruqi menerima pembelajaran agamanya di rumah daripada ayahnya dan di masjid setempat. Pada waktu itu Palestina dalam suasana yang tentram dan damai di bawah pemerintahan Arab di Damaskus, meski berada di bawah jajahan Inggris. Pada masa itu orang-orang Yahudi dari berbagai negara sudah mulai berdatangan dan mendirikan pemukiman Yahudi. Meski demikian, mereka masih dikatakan belum memiliki apa-apa di tanah Palestina. Untuk pandangan Islamisasi ilmu pemikiran Ismail Raja Al-Faruqi, beliau berpendapat bahwa pengetahuan ini adalah menjadikan konsep tauhid sebagai pondasi dalam ilmu pengetahuan. Jadi esensi tauhid yang digambarkan Al-Faruqi dalam ilmu pengetahuan, yang pertama ada tauhid atau keesaan, yang kedua ada integrasi kebenaran Islam dan kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, ini yang penting teman-teman. Menurut Al-Faruqi, sasaran atau tujuan yang dituliskan di atas bisa dicapai untuk mempermudah Islamisasi ilmu pengetahuan. Beliau Al-Faruqi menulis atau membuat 12 langkah sistematis. Yang pertama adalah penguasaan disiplin ilmu modern, kemudian survei disiplin ilmu, kemudian penguasaan terhadap khasanah ilmu, kemudian yang keempat penguasaan terhadap khasanah ilmu untuk tahap analisa, kemudian penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu, kemudian penilaian kritis terhadap disiplin modern. Untuk yang ketujuh, penilaian kritis terhadap khasanah ilmu. Yang kedelapan, penilaian kritis terhadap khasanah Islam. Yang kesembilan, survei mengenai problem-problem umat manusia. Yang ke-10, analisa kreatif dan sintesa. Yang ke-11, merumuskan kembali disiplin ilmu dalam kerangka kerja Islam. Yang kedua, penyebarluasan ilmu pengetahuan yang sudah diislamkan. Jadi Al-Faruqi ini membuat 12 langkah dalam mempermudah proses islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi pada hakikatnya islamisasi ilmu itu merupakan sebuah proses ketika di mana ilmu pengetahuan secara umum yang secara murni, secara umum itu tidak dikaitkan dengan ilmu pengetahuan secara agama. Maka hadirlah proses islamisasi ilmu ini agar nantinya ketika ilmu pengetahuan secara umum atau sains bisa dikaitkan dengan ilmu agama. Itu seperti itu.
Nah, untuk implikasinya, beberapa modernisasi di Indonesia bisa kita lihat dari berkembangnya kurikulum pendidikan formal yang berbasis Islam. Contohnya seperti kalau di Muhammadiyah ada MIM, kemudian ada SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, ada juga kalau SD ya MIM tadi, kalau SMP ada juga MTS, itu juga ada. Kemudian kalau TK itu biasanya TK Aisyah seperti itu. Itu kalau untuk Muhammadiyah. Kalau secara umum ya ada MTS, MA, MI, dan kalau di SMP IT atau Islam Terpadu itu di daerah Kartasuro ada SMP IT Nur Hidayah Kartasuro atau Surakarta. Sedangkan SMA-nya itu juga ada, itu termasuk salah satu pendidikan formal yang berbasis Islam. Percirinya sekolah swasta yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum sebagai wujud implikasi pembaharuan yang bernafaskan Islamisasi. Dengan tujuan apa? Mengembalikan identitas umat Islam ke masa kejayaan. Selain itu, banyaknya institusi keuangan yang berasaskan syariat Islam menjadikan sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Terutama keberadaan badan zakat tidak luput dari tujuan pembaharuan. Sebuah usaha tersebut dilakukan agar umat Islam tidak tertinggal dengan umat yang lainnya, tanpa mengesampingkan keyakinan agama agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran dan nilai-nilai moral. Simpulannya, langkah sistematis yang ditawarkan oleh Al-Faruqi dalam rangka Islamisasi ilmu adalah yaitu membutuhkan energi ekstra dan kerjasama berbagai belah pihak karena Islamisasi ini merupakan sebuah proyek besar untuk dalam menunjang ilmu pengetahuan yang akurat, tajam, dan diperlukan usaha yang besar dalam mengintegrasikan setiap disiplin keilmuan. Maka dari langkah-langkah yang direncanakan oleh Ismail Rozi Al-Faruqi, nampaknya bahwa langkah ini juga merupakan usaha yang dapat menuangkan hasil sumber seluruh hasanah pengetahuan Barat ke dalam kerangka Islam. Jadi mungkin kalau yang dulunya hanya sebatas ilmu pengetahuan secara umum, ini bisa dikaitkan dengan ilmu agama, terutama agama Islam. Kemudian beberapa pembaruan kaitannya dengan Islamisasi di Indonesia terjadi di berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang-bidang yang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Samsudin. Dilanjut langsung ke Ikhwan tentang pemikiran Islamisasi dari Al-Atas. Tapi namanya dibuka dulu filenya sampai tampil PPT-nya baru di-share.
Silakan Mas Ikhwan, Benar, nggih Pak, benar. dikeluarkan dikeluarkan dulu, share screen di stop dulu, baru filenya dibuka. Setelah dibuka, baru share screen lagi. Makasih ya, Lucia. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jalal mu'minina ukhwatan fiddin, syahada bil haqqi wal yakin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati Ustadz Samsul Hidayat dan teman-teman yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan siang hari ini untuk mempresentasikan tentang islamisasi ilmu dalam pemikiran Naqib al-Atas dan implikasinya dalam pendidikan. Pendahuluan. Gagasan awal islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan muslim di Mekah pada tahun 1977 yang diprakarsai oleh King Abdul Aziz University. Ide islamisasi ilmu pengetahuan dilontarkan oleh Ismail Rajid Al-Faruqi yang sudah dipresentasikan tadi oleh teman kita, dan Muhammad Naqwi Al-Atas. Menurut Al-Atas, bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban Barat. Menurut Al-Faruqi, bahwa sistem pendidikan Islam telah dicetak dalam sebuah karikatur Barat di mana sains Barat telah terlepas dari nilai dan harkat manusia dan nilai spiritual dan harkat tentang Tuhan. Nah, di sini biografi singkat tentang Syekh Naqib al-Atas, yang mana Syekh Naqib al-Atas ini memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin bin Muhammad al-Atas. Beliau lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Ayah beliau bernama Syekh Ali bin Abdullah Al-Atas dan ibunya yang bernama Syarifah Rakwan Al-Idrus. Beliau termasuk keturunan yang ke-37 dari Nabi Muhammad SAW. Syekh Al-Atas melaksanakan pendidikannya dimulai sejak ia masih berumur 5 tahun di Johor Bahru, sampai di mana beliau menjadi seorang ilmuwan yang sangat terkenal. Karya-karyanya beliau tidak kurang dari 22 buku serta 30 makalah yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi. Yang pertama yaitu karya-karya kesarjanaan dan karya-karya pemikiran lainnya. Islamisasi ilmu pengetahuan Syekh Muhammad Naqib al-Atas. Syekh Naqib al-Atas mendefinisikan ilmu sebagai sebuah makna yang datang ke dalam jiwa bersama dengan datangnya jiwa kepada makna dan menghasilkan hasrat serta kehendak diri. Dengan kata lain, hadir dalam jiwa berarti Tuhan sebagai sumber pengetahuan, sedangkan untuk kehadiran jiwa pada makna menunjukkan bahwa jiwa sebagai penafsir dari ilmu yang telah didapatkan tersebut. Nah, di sini terbagi menjadi dua.
Tujuan Islamisasi menurut Syekh Naqib Al-Atas adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar serta menyesatkan. Sebaliknya, dengan ilmu seseorang Muslim diharapkan semakin bertambah keimanannya dan ketakwaannya. Demikian pula, Islamisasi ilmu akan melahirkan keamanan, keadilan, dan kebaikan bagi umat manusia. Adapun pemikiran Syekh Naqib Al-Atas ini meliputi dua. Yang pertama yaitu pandangan tentang epistemologi Islam. Syekh Naqib Al-Atas menjelaskan bahwa kemerosotan ilmu pengetahuan Islam terutama sekali berhubungan dengan epistemologi. Problem umat Islam muncul ketika sains modern diterima di negara-negara Muslim modern, di saat kesadaran epistemologi Muslim amat lemah. Padahal epistemologi sains modern berpijak pada landasan pemisahan agama dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pandangan tentang dewesternisasi dan islamisasi. Dewesternisasi adalah proses memisahkan dan menghilangkan unsur-unsur sekuler dari tubuh pengetahuan yang akan merubah bentuk-bentuk dan nilai-nilai dari pandangan konseptual tentang pengetahuan seperti yang disajikan saat ini. Yang pada dasarnya upaya tersebut merupakan bentuk usaha pemurnian ajaran Islam dari segala pengaruh Barat. Upaya dewesternisasi ini sendiri tidak akan mempunyai signifikan bagi umat Islam bila tidak dilanjutkan dengan gerakan Islamisasi. Disiplin ilmu-ilmu modern dan memurnikan ilmu-ilmu Islam yang telah tercelup dalam paham-paham sekuler. Nah, selanjutnya di sini ada konsep pemikiran pendidikan Syekh Naqib Al-Atas terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada tentang gagasan tentang manusia, yang kedua ada gagasan tentang definisi dan makna pendidikan, yang ketiga ada bahasan tentang tujuan pendidikan, yang keempat ada tentang sistem pendidikan Islam, yang kelima ada gagasan tentang ilmu. Kita lanjutkan gagasan yang pertama yaitu tentang manusia. Manusia adalah binatang rasional yang mengacu kepada nalar. Istilah nalar sendiri selaras dengan termaan al-aql. Al-akal sendiri pada dasarnya adalah ikatan atau simbol yang mengandung makna suatu sifat dalam menyimpulkan objek-objek ilmu pengetahuan dengan menggunakan sarana kata-kata. Dan dari sinilah timbullah istilah al-hayawanu natik. Natik selain dimaknai rasional juga dimaknai sebagai pembicaraan, yakni suatu kekuatan dan kapasitas untuk merangkai simbol bunyi yang menghasilkan makna. Di samping mempunyai rasio, manusia juga mempunyai fakultas batin yang mampu merumuskan makna-makna. Fakultas batin ini disebut sebagai hati, yaitu suatu substansi ruhaniyah yang dapat memahami dan membedakan kebenaran dari kepalsuan. Yang kedua ada gagasan tentang definisi dan makna pendidikan. Dalam Islam, istilah pendidikan dikenal sebagai 3 terma, yaitu tarbiyah, takdib, dan taklim. Syekh Naqib Al-Atas cenderung lebih memaknai takdib daripada istilah tarbiyah maupun taklim. Kata tarbiyah berarti mengasuh, menanggung, memberi makan, pemelihara, menjadikan tubuh, membesarkan, dan menjinakkan. Sedangkan terma taklim, meski mempunyai makna yang lebih luas dari tarbiyah, ini informasi, nasihat, bimbingan, ajaran, dan latihan. Dari pengertian di atas, dua terma di atas menurut Naqib Al-Atas, terma takdib lah yang lebih cocok digunakan dalam pendidikan Islam. Takdib dari kata adaba yang mempunyai arti mendidik, kehalusan budi, kebiasaan yang baik, akhlak, kepantasan, kemanusiaan, dan kesastraan. Dalam struktur konseptual, terma takdib yang mencakup unsur-unsur pengetahuan, al-ilmu, pengajaran taklim, dan penyuluhan yang baik, yaitu tarbiyah. Selanjutnya, yang ketiga ada bahasan tentang tujuan pendidikan. Naqib Al-Atas beranggapan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat secara ideal. Naqib Al-Atas menghendaki pendidikan mampu mencetak manusia yang lebih baik secara universal. Al-insan al-kamil. Dalam hal ini, manusia yang lebih baik yang dimaksud adalah individu yang beradab, bijaksana,
mengenali dan sadar akan realitas sesuatu, termasuk posisi dalam realitas itu. Suatu tujuan yang mengarah pada dua dimensi sekaligus, ya ini sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah, dan sebagai Khalifah fil ard, ataupun wakil Allah di muka bumi. Dengan harapan yang tinggi Naqib al-Atas menginginkan agar pendidikan Islam dapat mencetak manusia paripurna, insan kamil yang bercirikan universal dalam wawasan dan ilmu pengetahuan dengan bercermin kepada ketauladanan Nabi Muhammad SAW. Pandangan Naqib al-Atas tentang masyarakat yang baik sesungguhnya tidak lepas dari individu-individu yang baik. Jadi, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang baik berarti harus membentuk kepribadian masing-masing individu secara baik. Karena masyarakat merupakan bagian dari kumpulan individu-individu. Manusia yang seimbang pada garis vertikal dan horizontalnya. Lebih lanjut, menurutnya pendidikan Islam harus mengacu kepada aspek moral transendental tanpa harus meninggalkan aspek kognitif dan psikomotorik. Yang keempat yaitu tentang sistem pendidikan Islam. Gagasan Syekh Naqib al-Atas tentang sistem pendidikan Islam ini tidak bisa dilepaskan dari pemaknaannya terhadap konsep pendidikan. Sistem pendidikan Islam bagi Naqib al-Atas haruslah mengandung unsur adat ataupun etika dan ilmu pengetahuan. Karena inti dari pendidikan itu sendiri adalah membentuk watak dan akhlak mulia manusia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri khususnya dan bagi umum manusia umumnya. Sistem pendidikan yang diformulasikannya adalah mengintegrasikan ilmu dalam sistem pendidikan Islam. Artinya Islam harus menghadirkan dan mengajarkan dalam proses pendidikannya tidak hanya ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu rasional, intelek, dan filosofis. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi harus terlebih dahulu dilandasi pertimbangan nilai-nilai dan ajaran agama, karena secara makro dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam masih mengalami keterjajahan oleh konsep pendidikan Barat. Yang kelima yaitu gagasan tentang ilmu. Ilmu merupakan suatu subsistem yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan Islam, di mana Syekh Naqib al-Atas menyatakan pendidikan adalah upaya menanamkan suatu secara bertahap ke dalam diri manusia. Syekh Naqib al-Atas mendefinisikan ilmu dari sudut epistemologi sebagai sampainya suatu pada jiwa dan sampainya jiwa pada makna suatu makna sesuai di sini adalah maknanya yang benar. Makna yang benar dalam konteks ini ditentukan oleh pandangan Islam tentang hakikat dari kebendaan sebagaimana yang diproyeksikan oleh sistem konseptual Al-Quran. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap lembaga pendidikan. Islamisasi ilmu pengetahuan tidak cukup hanya menjadikan sebuah kajian publikasi dari hasil kajian merupakan langkah dalam menyebarluaskan Islamisasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas untuk dikenal. Menyebarkan karya-karya disiplin ilmu yang telah diislamisasikan melalui seminar atau dunia pendidikan adalah upaya agar hasil kajian tidak menjadi hal yang sia-sia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada dasarnya, paradigma dalam ilmu pengetahuan dan ilmu Islam adalah menemui kesamaan, di mana dalam sejarah yang ada, pengetahuan ini berasal dari sebuah pemikiran-pemikiran cendekiawan Muslim yang menghasilkan suatu peradaban pengetahuan dalam Islam itu sendiri, sehingga seiring dengan berputarnya waktu menimbulkan stigma mengenai adanya ilmu surga dengan ilmu yang berlumuran dosa, yaitu ilmu pengetahuan yang liberal. Dari fenomena tersebut muncullah sebuah Muslim cendekiawan Muslim yang mengkritisi mengenai fenomena dengan munculkan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Mungkin cukup itu dari saya. Jikalau ada pertanyaan, eh, silakan bisa bertanya dan saya kembalikan kepada Ustadz Syamsul Hidayat. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mas Ikhwan dan juga Samsudin tadi. Sekarang waktu kita untuk melaksanakan diskusi pendalaman. Tanya jawab. Ini sama-sama tokoh yang menggelorkan Islamisasi ilmu pengetahuan, baik itu Ismail Raji Al-Farqi maupun Said Muhammad Naqib Al-Mutas. Nah, mungkin sama-sama Islamisasi ilmu, antara keduanya bisa diurai sisi-sisi perbedaannya dan sisi-sisi persamaannya. Kalau ada perbedaan antara keduanya, bagaimana perbedaan itu dikombin, dikombinasikan sehingga menjadi sebuah kekuatan dalam program Islamisasi ilmu pengetahuan. Itu saya kira catatan singkat dari saya. Silakan kita buka untuk melaksanakan diskusi pendalaman. Ini yang belum masuk siapa ya? Lestiana belum nampak ya? Baik, silakan yang akan menyampaikan apa namanya, pernyataan atau pertanyaan. Silakan. Saya Ya, silakan. Bismillah. Terima kasih Mas Rizky dan juga Mas Samsudin atas kesempatannya. Nah, di sini saya izin bertanya terkait Islamisasi ilmu pandangan dari Syed Naqib Al-Atas, mana beliau salah satu ulama yang berasal dari Malaysia. Nah, pertanyaan ini saya ajukan ke Mas Rizky selaku presentator kedua. Nah, begini Mas, saya izin bertanya terkait mengapa dalam Islam itu perlu yang namanya itu Islamisasi ilmu. Nah, itu. Dan juga apa dampak bagi masyarakat tentang Islamisasi ilmu tersebut. Karena ininya ada di Islam gitu loh. Bahwa Islamisasi itu kan juga ajaran dari Islam. Kenapa Islam mengajarkan Islamisasi ilmu itu? Terima kasih, Ustadz Samsul. Ya, baik. Yang lainnya, Saya Pak izin Saya bertanya. Ustaz. siapa dulu? Silakan. Putri dulu atau Lutfi dulu? Ya, Putri dulu. Jadi yang sudah bisa lebih dulu, Putri. Nggih Ustaz. Perlu ada double perangkat, yang satu di mute ya, biar nggak feedback. Nggih Ustaz. Saya izin bertanya kepada saudara Syamsuddin yang tadi sudah menyampaikan tentang eh, Islamisasi ilmu dalam pemikiran Islam Raji Al-Faruqi. Pertanyaannya, bagaimana pemikiran Raji Al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu dapat eh, membantu mengatasi tantangan-tantangan dalam pendidikan modern seperti kemajuan teknologi atau apa keberagaman nilai, pluralisme nilai seperti itu. Terima kasih. Satu lagi penanya. Tadi siapa? Lutfi. Saya Ustaz. Nggih.
Terima kasih waktunya Ustadz. Saya izin bertanya. Yang pertama kepada Mas Syamsuddin ya. Saya ingin tahu menurut Mas Syamsuddin itu apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari gagasan Islamisasi Ismail Raji Al-Faruqi? Kemudian pertanyaan yang kedua kepada Mas Rizky, tadi kan dijelaskan bahwasanya kemerosotan ilmu pengetahuan Islam itu terutama sekali berhubungan dengan epistemologi. Nah, terkait dengan permasalahan epistemologi ini, adakah solusi yang ditawarkan oleh Al-Atas sendiri? Apakah proses atau gagasan Islamisasi ini juga merupakan solusi yang ditawarkan oleh Al-Atas atas permasalahan epistemologi? Terima kasih. Baik. Mungkin tiga ini dulu ditanggapi. Nanti kalau masih ada dibuka lagi. Rizka nunggu jawaban dulu ya. Silakan Mas Samsudin, kemudian dilanjut Ikhwan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Kumalasari yang mengenai tentang bagaimana pemikiran Ismail Raji Al-Farabi dalam tantangan pendidikan di modern di zaman sekarang ini. Kalau yang saya ketahui itu dalam proses Islamisasi pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi yang terdapat dalam 12 langkah yang tadi saya sampaikan, itu terdapat 12 langkah. Beliau menyatakan di bagian poin yang pertama itu penguasaan disiplin ilmu modern. Jadi tantangan yang dihadapi nantinya dalam pemikiran Ismail Raja Al-Faruqi ini adalah harus menguasai yang namanya disiplin ilmu. Karena itu nantinya ketika diterapkan dalam pendidikan di zaman sekarang atau pendidikan modern, maka disiplin ilmu ini sangatlah penting untuk diterapkan, terutama dalam penguasaan terhadap khasanah ilmu. Ya, itu penting sekali untuk dipelajari dan nantinya bisa menjadikan menghadapi solusi dari tantangan di pendidikan sekarang ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada feedback dulu. Ya, tapi dilanjut dulu aja Mas Oh, iya. Mas Siap. Ikhwan. Nanti baru ada feedback. Mas Oh, iya. Ikhwan. Oke. Pertanyaan dari Mbak Lutfi Syifa tadi mengenai bagaimana, apakah kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi ini. Kalau untuk kelebihannya, beliau memudahkan dalam proses pendidikan Islamisasi ilmu dengan menggunakan 12 langkah tadi. Karena dengan itu, maka dalam proses Islamisasi akan lebih mudah diterapkan di pendidikan sekarang ini. Kemudian kalau untuk kekurangannya, mungkin beberapa dari 12 langkah tadi tidak bisa maksimal karena keterbatasan SDM, mungkin dari pendidik ataupun peserta didik yang kurang memaksimalkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan. Ketika guru misalkan mengajar itu belum maksimal, kemudian peserta didik juga menerima dengan kurang maksimal. Itu menjadikan mungkin ya kekurangan dari pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik. Ikhwan. Ikhwan Oke, ada baiklah. tanggapan silakan. Oke. Saya menanggapi dari
Mas Bagus tadi, pertanyaannya yang sangat bagus sekali, yaitu tentang kenapa harus ada Islamisasi ilmu. Menurut saya dan juga apa yang setelah saya pelajari, bahwasanya eh, sebenarnya kebanyakan ilmu-ilmu yang ada di Barat itu awalnya dari eh, kaum muslimin pada saat dinasti Abbasiyah, yang mana orang-orang Barat itu mengambil ilmu-ilmu dari kita, sehingga ketika dinasti Abbasiyah itu runtuh, maka di sana melakukan perombakan yang sangat banyak sekali tentang ilmu-ilmu. Lalu pada zaman sekarang ini kita mengambil ilmu-ilmu dari Barat yang pada dasarnya itu adalah ilmu-ilmu yang awalnya dari Islam. Maka di sana sudah dirombak yang mana ilmu-ilmu tersebut banyak mengandung nilai-nilai liberal. Makanya menurut Syekh Naqib Al-Atas ini penting sekali kaum muslimin memilah dan memilih ilmu-ilmu yang benar, yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Dan apa dampak bagi masyarakat? Eh, Jikalau kita tinjau pada masa sekarang ini, maka tidak sedikit kampus-kampus yang mana mereka ataupun mahasiswanya berpikiran liberal yang beranggapan eh, sekedap ilmu itu sendiri datangnya bukan dari Allah, dari datangnya ya dari ilmu yang mereka pelajari, sehingga mereka tidak dapat mendasari ilmu itu sendiri menjadi hal yang baik. Selanjutnya untuk pertanyaannya Mbak Lutfiana tadi eh, tentang epistemologi ya, tapi tadi bentar, bentar. Pertanyaannya yaitu kemerosotan ilmu pengetahuan Islam terutama terutama sekali berhubungan dengan epistemologi. Nah, terkait dengan permasalahan epistemologi tersebut, adakah solusi yang ditawarkan oleh Al-Atas? Jika ada, seperti apa solusi yang ditawarkan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beliau lebih menekankan ilmu-ilmu tersebut tidak hanya dari segi tarbiyah dan taklim, tetapi lebih dari segi adab, yang mana lebih menekankan bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada hanya pengajaran-pengajaran biasa. Karena jikalau orang tersebut sudah belajar tentang adab, maka ilmu-ilmu yang lain itu akan mudah sekali untuk dipelajari, karena hakikatnya epistemologi yaitu mengkaji tentang filosofis tentang asal, struktur, metode, validitas, dan tujuan ilmu pengetahuan itu. Sedangkan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini itu asal mulanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Islam itu sendiri sudah memberikan solusi bagaimana kita belajar, yaitu yang pertama, kita sering mendengar tentang al-ilmu qabla adab. Jadi ilmu kita belajar adab dulu baru kita belajar ilmu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada feedback eh, kami persilahkan. Ya, silakan kalau ada feedback dari dari para penanya, baik feedback kepada Mas Samsudin maupun feedback kepada Mas Ikhwan. Ada Nah, sedikit silakan. sedikit Mas Rizky ya, sedikit feedback terkait atas jawaban yang disampaikan tadi. Jadi terima kasih sebelumnya Mas Rizky atas jawabannya. Jadi tadi terkait runtuhnya dinasti Abbasiyah, kemudian ilmu-ilmu Islam direbut oleh Barat. Nah, mungkin ini pertanyaan feedback saja Mas Rizky. Nah, apakah
segala bidang ilmu itu bisa diislamisasikan, begitu. Atau hanya bidang ilmu-ilmu tertentu yang bisa diislamisasikan, atau seluruh ilmu itu bisa diislamisasikan, begitu, Mas Rizky. Terima kasih. Yang penanya-penanya ada feedback? Tidak ada Ustadz. Alhamdulillah jelas. Oh, cukup baik. Eh, saya berikan satu penanya lagi. Satu kepada Samsudin dan satu kepada Wan. Silakan Saya Pak, Rizka. Gitu kan. buat Mas Rizky eh, dan juga Mas Syamsuddin, ini mungkin bisa dijawab keduanya. Apa perbedaan yang paling jelas atau paling utama antara pemikiran Islamisasi ilmu Al-Atas dan juga Al-Faruqi? Itu saja, Pak. Oh ya, baik. Ya, ini sekalian dijawab oleh keduanya. Nah, sekarang dimulai Ikhwan dulu. Baiklah, saya menanggapi dulu dari Mas Bagus. Menurut saya, jikalau ilmu tersebut itu berkaitan dengan apa namanya, ada bercampurkan dengan liberal, itu bisa saja diislamisasikan. Akan tapi kalau memang masih murni dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang ada dari Islam itu sendiri, insya Allah itu udah cukup untuk tidak perlu yang ada namanya islamisasi. Tetapi kebanyakan pada era modern ini banyak sekali ilmu-ilmu yang disusupi oleh sistem-sistem liberal, sehingga jikalau seorang tolab ataupun penuntut ilmu itu tidak mendasari dirinya tentang ajaran agama Islam, maka dia akan lebih condong ataupun cenderung kepada pemikiran liberal itu sendiri. Itu Mas Bagus, menurut saya. Ya, terima kasih, Mas Rizky. Samsudin, mungkin ada pertanyaan dari Rizka itu. Oke, sedikit Persamaan dan perbedaannya itu belum dijawab. Oke, sedikit menjawab terkait pertanyaannya Mbak Rizka. Yang saya ketahui untuk perbedaannya itu adalah kalau di dalam Suaranya kok hilang Mas Samsudin? cek jelas nggih? Ya, udah. Oke, saya ulangi. Untuk pemikirannya islamisasi dari Al-Atas itu dibatasi dengan ilmu pengetahuan secara kontemporer atau pengetahuan barat. Sedangkan pemikirannya Ismail Roji Al-Faruqi itu beranggapan bahwa semua ilmu pengetahuan bisa diislamkan atau bisa diislamisasikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Persamaan dan perbedaannya. Baik, jadi sebenarnya kalau dari sisi materinya dan alur pikirnya
sama-sama melakukan Islamisasi. Kenapa itu Islamisasi diperlukan? Karena ketika peradaban dunia dikuasai oleh kaum barat yang tidak bertauhid, tidak mengembangkan keilmuan yang bertumpu kepada tauhidullah, baik itu tauhidullah fil rububiyah maupun tauhidullah fil uluhiyah atau fil ibadah, termasuk juga dalam al-asma wa sifat. Fil rububiyah itu nanti akan memasuki wilayah ontologis, kemudian fil asma wa sifat itu mungkin banyak bicara aspek epistemologis dan juga dalam tauhidul uluhiyah itu lebih kepada aksiologis. Nah, kaum barat sekuler tidak mengenal itu dalam mengawal perkembangan, penerapan dan perkembangan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya banyak sekali pengembangan ilmu yang menabrak nilai-nilai kemanusiaan, juga nilai-nilai ketuhanan. Maka Ismail Al-Faruqi dalam Islamisasi itu tumpuannya kepada konsep tauhid itu. Maka itu buku beliau yang berjudul tentang tauhid, ya. Tauhid and its implication, nanti bisa dibaca. Tauhid dan implikasinya bagi peradaban dunia. Nah, sementara Al-Atas itu mengorek dalam masalah worldview-nya, worldview, pandangan dunianya. Selama ini perkembangan ilmu pengetahuan dikendalikan oleh sekuler worldview, sekuler worldview yang tidak bertumpu kepada ilahiyah, nilai-nilai ilahiyah, al-qiyam al-ilahiyah, nilai-nilai ilahiyah. Itulah apa namanya yang dikorek oleh Al-Atas, sehingga beliau ketika mengembangkan konsep pendidikan lebih menggunakan terminologi takdib daripada at-tarbiyah. Tarbiyah hanya bagian kecil dari takdib. Nah, sehingga takdib itu adalah pendidikan yang komprehensif, integral, sistematis. Nah, maka yang digali betul oleh Al-Antos itu adalah worldview-nya. Dari worldview itu akan menghasilkan paradigma ilmu, model ilmu yang memberi kemanfaatan dan kemaslahatan bagi hidup manusia karena ada kesadaran akan ketuhanan. Jadi itu jelas Islamisasi menjadi diperlukan. Seandainya kaum barat dulu
merebut hasil-hasil karya dan pemikiran ilmiah kaum muslimin itu tidak hanya mengambil ilmu pengetahuannya saja, tapi juga mereka ambil tauhidnya, mereka ambil ibadahnya, mereka ambil juga akhlaknya, dan diintegrasikan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangannya, pembelajarannya, tentu tidak mengalami sekularisasi atau liberalisasi atau relativisasi dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang barat datang ke dunia timur tidak melakukan penjajahan. Kita akan didatangi Belanda, Belanda menjajah. Kita didatangi Inggris, Inggris menjajah. Kemudian orang timur sendiri ikut-ikut kaum barat, yaitu Jepang menjajah kita juga. Seandainya Belanda itu mengembangkan ilmu dengan tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, maka kita menyambut kedatangan Belanda itu dengan ahlan wa sahlan bikudumikum, karena Belanda datang membantu kita untuk memakmurkan masjid-masjid, di mana masjid kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan. Masjid itu menjadi masjidun jami, kemudian menjadi jamiah. Jadi semula kan masjid jami, kemudian menjadi jamiah, jamiah menjadi universitas. Sehingga dulu ada Baitul Hikmah juga berangkat dari masjid. Peradaban-peradaban yang ditinggalkan oleh kaum muslimin di Spanyol itu ada Cordova, ada Alhambra, itu semuanya peradaban berbasis masjid. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, karena mereka tidak lagi ngopeni masjid, mereka malah mengesampingkan masjid, dan mereka punya agama juga tidak melibatkan agama dalam membangun peradaban ilmu, karena agama yang mereka anut tidak kompatibel terhadap ilmu, baik itu agama Yahudi maupun Nasrani. Yahudi yang semula bukan agama jadi agama. Nasrani atau Kristen semula juga bukan agama menjadi agama. Jadi ketika masih dibawa oleh Nabi Musa dengan Tauratnya mengajarkan tauhid, itu belum ada agama Yahudi. Yang ada adalah bangsa Yahudi. Ketika Nabi Isa juga begitu mengajarkan tauhid, belum ada agama Nasrani, agama Kristen belum ada. Agama Kristen baru didirikan oleh Paulus. Jadi Kristen itu agama palsu atau agama duniawi. Yahudi juga agama duniawi. Yang samawi adalah Islam. Islam yang dibawa oleh Musa dengan kitabnya Taurat. Islam yang dibawa oleh Isa bin Maryam dengan kitabnya Injil. Dan nanti di akhir zaman, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad dengan kitabnya Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Itulah mengapa ada Islamisasi ilmu pengetahuan. Kalau nggak ada itu, ya nggak ada Islamisasi. Sudah selesai, karena sudah terkawal terus keislaman
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi karena dilepas oleh orang-orang Barat itu tidak mengambil akidahnya, nggak mengambil akhlaknya, nggak mengambil ibadahnya, diambil ilmu-ilmunya saja. Ya ilmunya masih bermanfaat, tapi kan ketika dikelola oleh orang-orang kafir, sekuler, tidak mengenal Tuhan, akhirnya ilmu untuk ilmu bukan ilmu untuk ibadah, sehingga dalam penerapannya ilmu bisa merusak merusak ke lingkungan alam yang terkait dengan penerapan ilmu-ilmu dalam dalam ilmu kealaman, ilmu tata ruang dan sebagainya. Tapi juga bisa merusak aspek sosial dan moralnya, aspek sosial dan moral. Nah, akhirnya kan begitulah, baik Al-Atas, Al-Farabi, yang lain-lain juga eh, yang tergabung awalnya dulu dari Triple IT, The International Institute of Islamic Thought, lembaga internasional untuk pemikiran Islam. Disitulah gagasan-gagasan untuk mengislamisasi ilmu pengetahuan. Ekonomi yang sudah bobrok, kapitalis, ribawi, diislamisasi. Sosiologi juga gitu. Teknologi dan juga begitu. Meskipun mungkin kalau teknologi tidak terlalu ini ya, tidak seperti kalau ekonomi, politik itu perlu diislamisasi sampai baik itu ontologisnya maupun epistemologisnya, termasuk tentu aksiologis. Ya ini apa namanya? Kenapa itu perlu ada islamisasi ilmu? Ya karena pikiran-pikiran kekafiran memasuki level ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kemarin sudah kita bahas itu. Jadi semua level bidang ilmu sudah tersekularisasi, maka perlu dikembalikan. Sehingga yang tepat sebenarnya adalah reislamisasi. Karena aslinya kan ilmu ini dari Allah, berarti ilmu itu Islam. Tapi karena dalam perkembangannya dikendalikan oleh manusia-manusia sekuler, manusia-manusia kafir, akhirnya sifat ilmu yang Islam, ya seperti kalau hadis Nabi itu, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap yang lahir itu lahirnya dalam keadaan fitrah. Maka ilmu pun lahir ke dunia ini, fitrah ilmunya, fitrah membawa nilai-nilai ketauhidan. Ya, tapi karena akhirnya dalam hadis itu fa'abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassironihi, atau menjadikan Kristen, au yumajisani, atau menjadi Majusi. Nah, ilmu kira-kira juga begitu. Lingkungannya yang mengembangkan ini, jadilah ilmu menjadi kafir, sekuler, liberal, dan membawa mafsadah bagi umat manusia. Sementara kita kan apa namanya, Nabi menuntunkan kepada kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala, nanti tambah lagi warizqan halalan thayyiba, dan seterusnya. Jadi ilmunya
ilmu yang nafi'ah. Inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Itu yang apa namanya? Sifat ilmu kenapa kita melakukan Islamic jelas itu ya. Secara historisnya jelas begitu. Nah, baru nanti ada alur pikir yang lain, meskipun output dan outcome-nya adalah sama, ilmu yang integrated. Kalau kemarin hubungan ilmu dan agama itu ada hubungan yang sifatnya konfliktual, kemudian setelah konflik meningkat sedikit, independen, ilmu jalan sendiri-sendiri tapi tidak konflik lagi, masih, nah, tapi belum bisa berdialog, belum berhubungan. Ilmu jalan sendiri, agama jalan sendiri, itu independen. Kemudian yang berikutnya meningkat lagi dialog, ada hubungan dialogis, dan puncaknya adalah integrasi. Nah, nanti antara Islamisasi Al-Faruqi dan Al-Sas dan pengilmuan Islam model Pak Kunto Wijoyo itu adalah apa namanya, output dan outcome-nya adalah ilmu yang integrated, ilmu yang integrated. Saya kira itu untuk sesi pertama tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua adalah apa namanya, pengilmuan Islam. Ini waktunya kurang 10 menit masuk waktu asar. Ya. Kita skors dulu aja ya. Kita skors untuk persiapan sholat asar. Mas, siapa namanya? Oh, yang nanti Dewi Fitri mana? Hadir, Pak. Sudah siap nanti ya. Kemudian Angga, Ya, Ustaz. Angga siap ya. Baik, kita Insya skors Allah. dulu persiapan asar. Nanti setelah asar 2 makalah sekaligus sama tadi juga 10-15 menit masing-masing, kemudian kita diskusikan bersama. Ya, kita skors dulu saja. Kita tutup sementara dan alhamdulillah nanti kita jam 3 lebih mungkin 25 menit kita bisa masuk lagi untuk sesi yang kedua dengan pengilmuan Islam dan implikasinya dalam atau implementasinya dalam pendidikan. Nah, di situ Mas Angga tentang penyusunan kurikulum PAI di sekolah agama atau madrasah. Saya kira itu ya, kita skors dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.